tempat yang dimana kita berada. Anda akan berterima kasih kepada tempat yang dimana berada. Sure. Di waktu yang akan datang, setelah Anda tampil menyampaikan manfaat di luar, ingat, Anda akan kangen ke tempat-tempat seperti ini. Dan Anda akan berkata, kenapa saya dulu tidak lebih benar-benar belajar, lebih benar-benar semangat. Pegang itu. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Cukuplah saya contoh. Jikalau saya kembali bisa muda, demi Allah, saya tidak akan habiskan waktu semenit pun tak kalah di pesantren untuk meraup ilmu. Makanya contohnya gak usah jauh-jauh saja. Tapi apa daya? Makanya saya sampaikan kepada anak-anak saya, manfaatkan, jangan sampai hilang. Kenapa? Di waktu yang akan datang Anda akan nyesel dan Anda kangen. Dan manfaatkan semasa kita bersama. Karena di waktu yang akan datang kita akan mempunyai tugas masing-masing. Karena kebersamaan kita bukan hanya di dunia, tapi kelak di akhirat, abadal abad. Bersama orang-orang soleh, para nabi, para rasul, para aulia, para solihin. Kebersamaan kita hakikatnya di sana. Terus untuk apa kita berjuang menuntut ilmu? Untuk apa? Ya ini untuk hasil kan. Kalau nuntut ilmu buat jadi bupati, jadi presiden, prek itu mah. Enggak. Jikalau ada silakan Anda mampu. Tapi tujuan besarnya kita menuntut ilmu untuk berjuang menjaga syariat Nabi Muhammad supaya di akhirat kita diakui berkumpul. Masa kita mau kumpul sama Namrud? Masa kita mau kumpul sama Fir'aun? Itu cita-cita terbesar kita. Nah maka syukur, alhamdulillah. Ntar kalau ada kabar-kabar yang baru kita akan kabarkan lewat grup WA orang ya, kita akan kabarkan. Dan insya Allah mungkin setelah lebaran ini kita membutuhkan satu lagi guru. Kita membutuhkan satu guru lagi supaya anaknya juga enggak ketimpaan ya. Wajib ada satu guru lagi yang ikut andil belajar di sini untuk membantu. Lalu yang terakhir, Ibu dan Bapak, ini saya ingin menyampaikan bahwa wirawan mana? Wirawan. Ini ada kita lagi pembebasan tanah di Purwakarta ya, untuk dijadikan masjid dan juga pondok pesantren Nurul Habib, yang dimana mereka akan belajar mental di situ. Saya sampaikan kepada anak-anak, Anda sekarang 12 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan Anda akan khidmah belajar mengajar dan mental mendidik bisa 100 sampai ribuan orang per orang. Itu sering kita sampaikan supaya mereka orang berpikir ke depan dan sudah ada gambaran. Nah ini juga saya ingin mengajak orang tua muridnya, barangkali minta dijelaskan dalam pengurus yayasan. Sebelumnya mohon maaf alafu buat Habibana, juga mohon maaf buat ibu bapak-bapak yang di depan, karena saya juga nggak nyangka untuk bisa ngomong di depan seperti saat ini, karena di belakang saya juga terenyuh dengan kata-kata Habib Ali ini. Terenyuhnya adalah perkataan terakhir, kalau saya bisa mengulang, saya lebih baik mengulang. Seorang Habibana, seorang habaib yang berada di Hadramaut, Yaman, dengan guru mulia Al-Habib Umar bin Hafiz aja bisa bicara seperti itu. Saya langsung menggigil, Bu. Sebelum saya bicara soal tanah, kenapa saya merasa bahwa Allah mempertemukan saya dengan Habib Ali ini adalah sebuah karunia besar buat saya. Kalau saya nggak kenal sama Habib Ali, kalau saya nggak dikasih hidayah inayah
mungkin saya ini favoritnya itu Ade Armando. Yang ibu-ibu, bapak-bapak lihat kemarin dipermalukan depan Allah, depan manusia segitu banyak di seluruh dunia karena beliau sudah mempermalukan banyak orang. Siapa itu Ade Armando? Saya bukan nggak kenal, Bu. Kenal. Saya pernah merasa tersinggung dengan beliau. Beliau itu mantan dosen saya di UI, Universitas Indonesia. Dan beliau adalah dosen favorit saya. Dulu saya ketika ketemu bareng sama Habib Ali pertama, saya malu ditanya, kamu kuliah di mana? Di UI. Tuh anak UI itu kritis, doyannya kritik-kritik terus, komen-komen terus. Benar, karena kita diajarin kritis. Tapi saya juga bilang, Bib, Anda mungkin orang yang berubah. Dari yang dulu begitu bangga menyandang kuliah di universitas nomor 1 di Indonesia, yang ada nama Indonesianya, itu Universitas Indonesia. Dan di situ pun saya bukan bodoh-bodoh banget, hampir kaum laut ya. Tapi setelah lulus dari UI dan ketemu Habib Ali, saya merasa bahwa apa yang saya pernah lakukan di sana itu bukannya percuma. Tapi saya merasa bahwa kalau saya tidak ditemukan nama Al Habib Ali bin Assegaf, mungkin idola saya adalah Ade Armando, yang di dunia aja sudah dipermalukan seperti itu. Beliau dosen favorit saya, dosen ilmu komunikasi dan psikologi komunikasi. Bukunya yang kita pakai adalah buku psikologi komunikasi Jalaluddin Rahmat. Siapa Jalaluddin Rahmat? Adalah Syiah, tokoh Syiah. Dan saya baru tahu itu Syiah, Ahmadiyah, NU, Muhammad itu dari Habib Ali bin Assegaf. Jadi saya merasa bahwa adik-adik yang ada di sini ini benar-benar bibit-bibit bersih yang Habib Ali pilihin. Saya aja yang udah telat Bu, saya telat. Saya hampir mau ambil S2 juga di UI, bahkan mau keluar negeri kuliah lagi S3. Tapi saya mikir, setelah ketemu sama Habib Ali, saya merasa nggak perlu kemana-mana. Inilah rumah saya, Nur Habib. Inilah sekolah terbaik saya selama saya kenal Habib Ali 14-15 tahun ini. Ini adalah kuliah terbaik saya, sekolah terbaik saya. Padahal saya sekolah nggak pernah swasta, Bu. SD, negeri, SMP, SMA, kuliah saya nggak pernah swasta, negeri terus dan juara terus. Tapi saya merasa bahwa kalau saya nggak ketemu sama Habib Ali, saya ini cuma jadi pengidola Ade Armando yang tahu sendiri Islam namanya doang, tapi menghina Islam. Dan beliau pernah memfitnah Habib Ali bin Assegaf, menghina. Dan saya berantem 4, 5, 6 tahun yang lalu. Saya berantem di Facebook dan saya diserang buzzer habis-habisan. Saya bilang, Anda jangan ikut-ikutan, buzzer itu jangan ikut-ikutan. Karena ini urusan saya dengan dosen saya. Anda kenal Ade Armando? Enggak. Anda kenal saya? Enggak. Saya kenal Ade Armando dan Ade Armando kenal saya. Beliau memfitnah guru saya, Al Habib Ali bin Assegaf. Anda kenal Habib Ali? Enggak. Ade Armando? Enggak. Kenapa kalian fitnah guru saya? Guru saya menerima siapa aja tamu di sini. Waktu itu ada tamu calon DPRD atau apalah, pejabat kemari. Dan nggak lama kemudian, ya itu Bu, kalau dekat sama Habibana, sama Abaib, kalau kita punya niat lurus, insya Allah awet. Tapi kalau kita niatnya belok gitu, punya niat pengen populer, atau cuma sekedar dia punya kasus ya di wilayahnya supaya punya teman banyak, dia main di majelis, atau mau disebut alim, atau mau disebut orang baik-baik gitu, cuma dekat Habib Ali, tapi dia tetap korupsi, tapi dia tetap macam-macam. Nggak lama Bu, Habibana mah nggak bakal nolak. Beb, cium tangan, Beb, ada rezeki. Nggak pernah ada rasa, awas kamu tatoan, awas kamu dari mana, awas kamu pelacur, awas kamu ini, orang ini. Nggak pernah Bu, saya nggak pernah dengar sejak kenal dari awal hingga detik ini, nggak pernah disepertikan itu. Siapapun bakal diterima, mau pejabat kek, rendahan kek, cacat kek, orang kaya kek, selebritis kek, beliau terima. Tapi kalau niatnya lurus, insya Allah masih lanjut. Tapi kalau niatnya belok Bu, nggak lama Allah pengasih dan penyayang, orang tersebut diingatkan untuk jangan belok lagi. Entah di penjara lah, entah ditangkap lah, entah ketahuan lah belangnya. Itu yang saya dapat pelajaran selama di Nurul Habib. Nah, terus mengenai tanah ini Bu, ini adalah perwujudan yang sebenarnya satu mimpi yang kalau boleh dipercaya, ini adalah satu ucapan yang menurut saya benar-benar dibuktikan bahwa yang Habibana usung, yang Habibana bawa dengan segala macam. Ibu jangan lihat Habibana di sini tenang Ibu ya. Beliau tuh mengajar dengan amat sangat tenang murid di sini. Tapi kok Habib Ali nggak pernah sih ikut perang politik, nggak pernah sih ikut terjun perang sama-sama para Habib lain? Jangan tanya. Beliau punya cara sendiri, Bu. Dan musuhnya jelas-jelas. Maaf ya, dari Gus Nuril yang dulu amat sangat, ini bukan kita bicara politik, tapi biar antum semua tahu bahwa walaupun kelihatannya Habib Ali ini orang bilang cari aman, enggak cari aman.
beliau malah dideketin sama macam-macam. Beliau malah dideketin sama api, beliau malah disamperin sama perusuh gitu. Tapi beliau hadapi dan waktulah yang memperlihatkan kita bahwa beliau itu di jalan yang benar dan sabarnya luar biasa. Itu ketika menghadapi Gus Nuril. Siapa Gus Nuril? Antum semua bisa cek di googling ya. Setelah Gus Nuril siapa? Ade Armando. Beliau juga. Jadi kalau orang-orang lihat di TV di apa beliau dipermalukan, kita udah pernah ribut sama Ade Armando. Pernah ribut udah. Saya sama Habib Ali, saya bilang Habib Ane melawan dosen Ane sekarang. Tadinya orang UI gak ada yang tahu Ane ini pro Habaib. Kaget pas mereka tahu saya melawan Ade Armando. Oh lu kenal sama Habaib? Kamu dikenal sama Habib Rizik, kamu kenal sama Habib Ali? Kamu, iya saya di Habib Ali. Kenapa? Sejak itu hingga sekarang saya nggak pernah tutup lagi. Tapi tetap kalau medsos saya, wirawan aja nggak pernah ada Nur Habib. Orang bilang kok di Nur Habib, di yayasan, di ini kok nggak pernah sih memperlihatkan majlis, nggak pernah pakai peci, nggak pernah pakai koko. Maaf ibu, 2 tahun ini saya nggak pernah pakai koko lagi, nggak pernah pakai peci lagi. Kenapa? Karena banyak yang ngincar, ya, banyak yang mau nembak lah kasarnya. Kalau begini kan saya aman, ya kan? Nah makanya saya bilang semua jangan takut. Saya malah bangga, saya ditembak, ya saya nggak apa-apa. Saya bukan takut mati, saya cuma nggak pengen ini terjadi di sini aja. Maksudnya ini tempat bagus untuk menggali ilmu di Nur Habib ini, yang muda-muda, yang berperang, yang tadi Ali bilang, kalian gak akan sama mengalami saat kita mendirikan. Itu kira-kira Habib ya. Mulai dari pasang umbul-umbul banner, perang sana perang sini, keringetan, peluh, nangis segala macam, darah udah bercucuran di Nur Habib ini. Udah ribuan orang Bu yang ada di sini. Makanya teman-teman jangan bersedih kalau di pesantren ini ada kurang dikit atau apa, jangan sedih. Kenapa? Karena sebenarnya ini nikmat banget. Saya aja bilang kalau benar-benar bisa ngulang, saya pernah bilang sama Bib, kami pengen nginep di sini, pengen tidur di sini Bib, sama anak-anak santri, pengen ngemper gitu makan bareng-bareng. Tapi itu belum terlaksana hingga saat ini. Tapi saya senang gitu dengan teman-teman, dan kita punya cita-cita Bu. Jadi tanahnya itu sebesar 5.640 meter persegi. Sekarang alhamdulillah gelombang pertama kita sudah mulai men-DP Bu ya. Jadi ada berapa lokal tempat. Kenapa ada berapa lokal? Karena itu pemiliknya beda-beda. Dan kita ini sebenarnya lagi butuh banyak nih Bu untuk secepatnya mewujudkan beberapa bagian lagi. Karena pemilik itu kalau nggak salah ada 5 ya Bu ya. 4 untuk surat yang kecil-kecil, 1 lagi yang besar. Kita baru mengakuisisi 1 dan 1 lagi sudah kita DP-in. Jadi kalau rekan-rekan ibu-ibu segala macam, jujur aja Bu, saya kalau tempat di rumah saya nggak ada pengajian anak-anak, jadi semenjak saya kenal sama Habib Ali, saya nggak bisa ngaji Bu. Tiba-tiba besok-besoknya ada ibu-ibu datang nganterin anaknya minta ajarin ngaji. Jadi Habib Ali itu dulu main ke rumah saya 14 tahun yang lalu, datang malam, pulang subuh, dan saya nggak bisa ngaji. 2-3 minggu setelah itu, ibu-ibu bapak-bapak pada ngajak bawa anaknya minta diajarin ngaji sama saya. Dan itu sampai sekarang masih ada pengajian. Boleh tanya, ada Ibu Uni, ada itu. Saya bukan pesantren, bukan. Saya kuliah di UI, sekolah negeri ya. Nah jadi dari situ saya mulai mikir, iya ya, kalau seandainya rumah saya nggak ada pengajian di rumah, mungkin saya akan jual, saya akan tuntaskan buat Nur Habib. Kalau itu rumah langkop misalnya gitu, ibu bapak saya udah nggak ada ya, tapi saya masih punya keluarga. Dan rumah saya, bagian saya itu dipakai buat pengajian, udah 11 tahunan. Jadi Nur Habib ini ada 14 tahunan. Setahun 2 tahun setelah Nur Habib berdiri, pengajian anak-anak itu udah mulai. Kalau tidak ada pengajian anak-anak itu, mungkin udah saya lepas Bu. Saya nggak apa-apa, saya ngemper-ngemper aja lah di rumah-rumah kecil di pesantren Purwakarta. Biarpun belum ada orang-orangnya nggak apa-apa lah, di sana kita ngejagain pagernya lah gitu loh. Bukan pagernya bakal digondong orang, bukan, tapi di situ cikal bakal seperti ini Bu. Karena 14 tahun yang lalu ini belum ada gitu teman-teman yang ada di depan. Mungkin belum ada lahir ya. Tapi sekarang terwujud. Artinya apa? Apa yang diucapkan beliau Habibana itu terwujud Bu. Dan saya makin cinta Allah dan Rasulullah, itu yang paling membuat saya bahagia. Saya makin bahagia ini detik ini. Orang nggak kira, disangkanya umur saya masih 30 tahun. Saking bahagianya saya ngerasa bahwa umur saya muda terus di Nur Habib. Kenapa? Karena saya mikirnya udah nggak kayak dulu Bu. Mikirnya dulu dunia, jabatan. Dan jabatan terakhir saya yang saya tinggalkan itu adalah direktur.
Jadi jabatan saya itu direktur, saya tinggalin untuk Nur Habib. Yang minta siapa? Habib Ali untuk ngurus yayasan. Saya ikhlas lillahi ta'ala, saya mencoba Samina Waktona. Sejak saya kenal Habib Ali, saya mencoba Samina Waktona. Beliau yang ngurus saya kerja, beliau yang ngurus saya berhenti kerja, saya ikutin. Apakah saya sedih? Enggak. Apakah saya kelaparan? Enggak. Maka saya bilang, kalau tempat saya itu harus dijual sekalipun, saya akan jual. 1 miliar kayak 2 miliar kayak kan lumayan gitu buat nama-namain tanah. Gitu loh. Karena bagi saya, ibu bapak saya udah nggak ada. Ya kan? Keluarga saya udah pada gede-gede semua. Bagi saya, kalau teman-teman punya rezeki, ini adalah celengan yang paling real. Kita ngedit rumah aja bu, sebulan 1,5 juta, mau gitu loh. Padahal rumahnya nanti digusur juga gitu loh. Tapi di akhirat yang kekal, kita kadang-kadang bakhil. Karena Habib Ali bilang, Wan, manusia itu ketika miskin atau senang, isinya cuma 2, keluh kesah dan bakhil. Itu saya pegang terus, benar. Ketika orang tuh susah, aduh saya mau isi tapi saya gak punya uang, nanti dia kalau punya uang, pas punya uang belum tentu. Kalau udah kaya juga begitu bu, kurang terus gitu loh. Isinya tuh keluh kesah mulu, kurang terus. Terus gimana caranya Bib? Paksain. Makanya saya memaksakan. Dan karena sudah terbiasa terpaksa dan dipaksakan oleh diri saya sendiri ketika saya kenal sama Habib Ali, akhirnya saya selalu memaksakan diri saya untuk melakukan apa-apa Nur Habib, apa-apa Nur Habib, apa-apa Nur Habib. Bahkan saya bikin usaha pun itu untuk Nur Habib dulu. Jadi bu, saking nikmatnya saya di Nur Habib, bukan apa yang saya dapat di Nur Habib dalam bentuk harta atau bukan. Nikmat itu nggak bisa saya gambarin bu ketika saya jadi direktur dulu, nggak bisa saya gambarin. Yang bisa saya gambarin itu nikmatnya kok saya makin bahagia ya. Kok saya sekarang betah ya. Padahal saya nggak bisa baca Al-Quran, tapi alhamdulillah saya udah khatam gitu loh Bapak. Terus kok saya sekarang ini bukan ini ya, bukan riak ya, sorry maaf ya. Terus saya bangun malam gampang ya, gitu loh. Makanya saya cerita sama Habib, kok saya yang Habib Ali dulu cerita soal nikmat beribadah yang saya anggap dulu, masa iya sih beribadah nikmat, saya dulu langsung kesamutan gitu ya. Dengar ceramah Jumat aja dulu perlu bosen, kan ceramahnya diulang-ulang dulu waktu belum dapat hidayah. Pas udah di majlis Nur Habib, kok nikmat ya beneran. Sampai Habib Ali ngingetin juga, udah jangan terlalu nikmat juga. Ayo pikirin dunia lagi. Makanya saya pikirin dunia lagi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak semua, kalau nggak ikut rugi bu, jujur aja. Di rumah, maaf ya, kita sih nggak. Saya tidak pernah berpikir bahwa hal seperti ini harus dipaksa, enggak. Dipaksa maksudnya saya memaksa, Habib Ali memaksa, enggak. Justru kalau udah terpaksa sekali, 2 kali, nikmatnya dapat, insya Allah bu, nikmatnya luar biasa. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Dasar kenapa saya merasa bahwa Nur Habib ini perlu dikembangkan, bukan cuma di Jakarta Timur. Jakarta Timur udah berkembang, di Timur juga. Sekarang di Purwakarta, karena konsentrasi kita ingin titik yang lebih besar lagi. Karena banyak orang yang butuh. Teman-teman saya di belakang sana dan yang saya temui juga bilang, kalau saya punya anak, ini saya baru punya anak balita, saya pengen banget ini Nur Habib. Jadi Nur Habib ini pendidikan seumur hidup. Bapaknya dulu pernah ikut Habib Ali, anaknya maaf ya, bapaknya belum tentu masih bisa hidup loh. Maksudnya mendampingi anaknya hingga anaknya dewasa. Dan ketika bapaknya maaf ya, Allah ambil misalnya, orang tuanya Allah ambil, dia menjadi yatim atau menjadi yatim piatu, nggak usah khawatir karena ada Nur Habib. Nah jadi anaknya juga dari sini. Jadi anaknya juga nanti punya keturunan lagi, dia bisa lanjut di sini. Jadi ibu jangan berpikir bahwa 100, 200, sejuta, 2 juta itu, aduh berat amat. Jangan mikir beratnya, bukan berat yang datang. Mikirnya apa? Mikirnya iya ya, ini adalah untuk keturunan, untuk diri kita, keturunan kita, dan terus menerus. Gitu bu kira-kira. Alhamdulillah sekarang bertambah, ada pilihannya yang 1 juta, yang 500.000, yang 300 dan 100. Kenapa mesti dikelompokkan seperti ini? Bukan ingin mengelompokkan, bukan. Ini cuma memudahkan perhitungan aja. Ya, kalau kita mau hitung per harga tanah berubah terus pak. Jadi kita harga saham aja lah hitungannya gitu. Ya, dulu harganya masih 2,5, sekarang udah 3,5 gitu. Jadi daripada kita bingung, kita hitung per saham aja. Sahamnya di mana diambilnya? Di akhirat kelak. Ya, dan di dunia ini kita dapat kecipratan nikmatnya luar biasa. Ya, untuk itu mohon maaf jika ada kesalahan kata. Cuma saya bilang Nur Habib itu yang dipimpin oleh Habib Ali Dimas Astigaf itu membuat saya terbuka matanya, karena Allah masih kasih saya hidup dan diberikan sama Allah dosen favorit saya
dosen S3 di UI, universitas yang terhormat dan terkenal itu, dipermalukan di depan orang banyak seluruh dunia, baru di dunia Bu, belum di alam kuburnya, belum di akhirat. Kalau saya nggak kenal Habib Ali, berarti saya bareng sama beliau. Kalau saya bareng sama beliau, jujur aja, saya lebih baik kata Habib Ali, gak usah lahir mendingan. Kalau saya bisa nggak lahir, gak usah lahir mendingan. Saya nggak bangga sekolah negeri, saya nggak bangga sekolah UI, tapi saya bangga ada di Nur Habib. Untuk itu, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, iuran tanah ini kalau bisa jangan karena kita nggak punya uang, terus kita nggak bisa partisipasi, terus berhenti sambil jalan. Kalau saya juga gitu, saya ada masanya nggak punya duit juga, saya ajak, ayo ikut yuk gitu loh. Buat siapa? Buat pesantren ini. Ajak Bu. Karena kata Habib Ali bilang gini, kalau kebaikan itu ajak-ajak orang, jangan sendirian. Kalau keburukan, ya jangan ajak-ajak orang. Nah, waktu itu saya juga pernah punya masa krisis luar biasa, nggak punya uang sama sekali. Tapi caranya gimana? Akhirnya saya hubungi keluarga saya. Yuk, kamu juga hidup utang nggak kelar-kelar, riba nggak kelar-kelar. Ayo beresin. Alhamdulillah, utang ribanya kelar. Dan alhamdulillah sekarang kalau tahu Habib Ali ada di mana, pasti datang dari Pamanukan, dari Kuningan, dari Cirebon, datang untuk ketemu Habib, dari Subang. Kenapa? Saking edik itu nyandu Bu. Jadi kita ini kalau sama Nur Habib itu kalau bawaannya udah terpaksa gitu, udah bakhil ya, bakhil dibilang tadi miskin kaya, cuma dua penyakitnya, bakhil dan keluh kesah. Keluh kesah mulu yang diutarain, bakhilnya mulu yang dibedain. Mau kata kita miskin kayak begitu, mau kaya begitu juga. Nah makanya enakan gimana? Enakan tetap gitu, mau dalam kondisi kaya, mau dalam kondisi miskin, mau dalam kondisi al-covid atau al-basit, kesempitan atau dalam kelapangan, udah rutinin aja Bu. Alhamdulillah kita juga ada perkumpulan Pak rutin di grup WA, saban bulan tiap gaji ada yang ngasih 500, ada yang ngasih 100, ada yang ngasih 50, ada yang ngasih 1 juta, ada. Terus kalau ibu-ibu dan bapak lagi nggak mungkin gimana? Ajak tetangga saudara kita. Jangan salah Bu, mereka itu pusing itu sebenarnya karena bakhil dan keluh kesah tadi. Tapi kalau diingetin, pasti tersinggung dulu awalnya. Ayo, ini mau buat anak pesantren kamu nih, yang pesantren anak kamu kenapa mintanya ke saya? Itu udah bakhil luar biasa tuh, udah nggak ngasih ngomong lagi. Tapi kalau dia paham, bisa jadi tuh dia ditolong di situ. Jadi saya juga begitu Bu dulu. Bib, tetangga saya sulit, udah nggak apa-apa Mas Wirawan, dia ngasih duit 10.000, saya udah ngeludah. Nih 10.000, terima aja. Kok terima Bib, bukan kita harga diri kita jadi terhina? Enggak terhina. Barangkali yang 10.000 itu yang dia ludahin itu yang menolong dia. Meleleh saya. Nangis saya digituin. Nangisnya apa? Iya ya, saya gede tersinggung doang. Ngomong baik, dilecehin orang terus kita sedih gitu loh. Padahal kita ngomong itu sebenarnya lagi ngebantu dia. Seperti saya yang tadi saya bilang, nggak apa-apa dia menghina kayak ketika kita minta, ya, atau kita kasih tahu aja gitu. Buktinya mana? Kasih aja WA-nya. Nomor WA itu ada nomor rekening Habib Ali yang BCA dan BNI. Kalau yang susah nyari BNI ada BCA. Ya, kenapa mesti transfer? Ya karena itu yang paling mudah. Mau ada di mana aja gampang. Kalau minta bukti gimana? Jangan takut. Mau minta bukti juga ada semacam kuponnya. Buat apa tanda bukti itu? Kali aja suaminya mau ngasih, tapi takut ngomong sama istrinya. Bu, uang belanja ini kurang 300. Buat apa? Buat Nur Habib. Buktinya mana? Ini buktinya. Ada buktinya. Itu bisa dihubungin ke Aldi, ke saya, itu bisa Bu. Jadi kita kasih semacam tanda terima gitu loh. Ya, buat manajemen konflik, manajemen risiko. Namanya kan rumah tangga beda-beda ya pemikirannya. Suaminya oke banget, istrinya enggak. Ada yang istrinya oke banget, suaminya bakhil banget gitu loh. Nggak apa-apa Bu kayak begitu. Nah Habib Ali itu nyampein jangan pilih-pilih, ngomong aja nggak apa-apa. Mau orang itu bagus sekalipun, jangan ngira loh, ini susah mana mungkin dia mau ngasih. Jangan pernah berpikir gitu. Tetap aja. Jadi kita ini kayak sales, tapi salesnya pembantunya Rasulullah gitu loh. Buat apa itu? Buat Habib Ali, buat Rasulullah, buat saya enggak Bu, buat diri dia sendiri. Gitu loh. Mau 1.000 ya berarti nilai dia cuma 1.000. Mau 100.000 ya berarti nilai dia 100.000. Mau 2 juta ya berarti nilai dia 2 juta. Ya. Dan Nur Habib itu transparan Bu, kelihatan. Kita ngasih 1 titik, muncul 1 titik kelihatan di Nur Habib.
Karena saya ikut sama Habib Ali itu sejak Nurul Habib dibentuk, sejak pertama kali Nurul Habib dibentuk, ya. Dari awal saya belum kenal Habaib, dari awal saya belum kenal majelis. Alhamdulillah Allah perkenalkan langsung ke Habib Ali. Itu hidup saya berubah luar biasa, ya. Saya udah gak mendewa-dewakan lagi, gak mengheboh-hebohkan lagi, gak membangga-banggakan lagi. Kuliah itu udah gak ada bangganya sama sekali, ya. Untuk itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jangan pernah ada kata terpaksa, karena apalagi bapak dan ibu anaknya ada di sini. Kalau bagi saya, anak juga jangan merasa jadi, kok aku dibuang ya sama orang tua aku datang, nggak pernah ditengokin, nggak pernah, gitu loh. Bahkan ketika lagi diuji nih, ayo Aldi, ibu-ibu ini tolong sumbangannya 100.000 ya, 200.000 ya, kok pas lagi nggak ada ya? Justru lagi COVID seperti itu, lagi dalam kondisi kita seperti itu, ujian kita lagi diuji Allah gitu. Dan itu luar biasa nikmatnya. Setelah itu, gimana ya, kita udah bisa melepaskan rasa bakhil dan keluh kesah itu. Ya, jadi kuncinya itu Pak, mau tetap awet muda, mau tetap berpikiran positif dan jarang sakit ya. Ya sakit sih wajar manusia, kecuali Fir'aun yang nggak pernah sakit. Tapi kita selalu berpikiran positif, ya. Itu kenapa? Karena kita lepaskan keluh kesah dan bakhil. Jadi isinya senyum terus. Gak perlu pakai skincare tebal-tebal gue. Kemahalan daripada di skincare, mendingan buat majelis. Insya Allah ya, skincare nggak cuma dilihat sesaat doang kok. Ibu-ibu ketawa di belakang kayaknya penggemar skincare semua nih, ya kan? Oke, untuk itu mohon maaf sebelumnya kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan menjelang akhir dari Ramadan ini, saya atas nama Firawan dan rekan-rekan yang selain guru mulia yang mungkin ada salah segala macam, mohon dimaafkan ya, karena bisa jadi ini kesalahan yang tidak kami sengaja, baik ucapan, tindakan, atau apapun itu, mohon dimaafkan dengan segala kerendahan hati. Dan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat ibu-ibu orang tua murid, kalau ada yang mau ikut andil, ahlan wa sahlan. Kalau ada yang mau kupon, tinggal hubungi saudara Aldi. Itu kupon terbentuk dari 100, tadi dijelaskan 300, 500, 1 juta. Ya, yang artinya apa? Buat Allah, buat Nabi tidak akan membuat Anda miskin, tidak akan membuat Anda terhina. Kalau kita hidup hanya memikirkan diri sendiri, capek. Terus buat diri kita, buat ntar kita kembali mana? Ini namanya pahala terus berjalan. Tidak ada kata ruginya dari Anda, ya untuk Anda. Untuk apa? Menjaga syariat sampai hari kiamat. Ya. Kalau emang ada ibu-ibu yang mau ikut kuponnya, megah, silakan hubungi saudara Algi sebelum pulang, ya, biar ada data. Nah itu kabar yayasan, dan juga jangan lupa doanya biar Allah permudah semudah-mudahnya. Amin ya rabbal alamin. Terus kita akhir minta sedikit ini ceramah pengalaman pondok pesantren ya. Habib Abdurrahman Asigaf mana? Habib Abdurrahman Asigaf. Habib Abdurrahman Asigaf mana? Habib Abdurrahman dari Parung, pimpinan Majelis Madinah. Kita minta 5 menit nasihat untuk anak pondok kalau pulang-pulang.